Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, renungan hari ini berjudul, Apakah medsosmu adalah berhalamu? Bahan bacaan kita terambil dari Yakobus 1 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayat yang tadi saya bacakan meyakinkan bahwa segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna itu datangnya dari Bapa, dari Allah. Dan teknologi merupakan salah satu karunia yang indah dari Tuhan. Kemajuan teknologi komunikasi salah satunya adalah media sosial merupakan bukti keunikan manusia sebagai gambar Allah atau imago Dei. Sebagai gambar Allah, manusia diciptakan untuk mengurusi bumi dan dibekali dengan kemampuan untuk mengembangkan kebudayaan. Bahkan kemampuan ini tidak hilang setelah manusia jatuh di dalam dosa. Ketertarikan manusia pada media sosial ini juga berkaitan dengan penciptaan. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Mereka bersosialisasi merupakan kebutuhan dasar dalam diri manusia. Persoalannya, semua manusia sudah tercemar oleh dosa. Manusia dengan mudah dapat terjebak dengan penyembahan berhala. Alih-alih mensyukuri teknologi komunikasi dan menggunakannya untuk kemuliaan Allah, justru manusia menjadikan ciptaan ini sebagai pencipta. Tidak dapat dipungkiri bagi sebagian orang, media sosial telah menjadi berhala. Lalu, apa tanda-tanda bahwa media sosial telah menjadi berhala bagi hidup saudara? Yang pertama, jika saudara memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan penerimaan atau pengakuan. Sudah bukan rahasia lagi jika sebagian orang memanfaatkan media sosial untuk menampilkan diri mereka yang berbeda daripada yang sebenarnya. Manusia menampilkan kesombongan melalui unggahan-unggahan tentang keberhasilan dan kekayaan. Tujuannya adalah supaya mendapatkan penerimaan dan pengakuan dari banyak orang. Sebagai gambar Allah, manusia memang berharga. Dan keberhargaan saudara itu karena karya penebusan Kristus, sang gambar Allah yang sempurna. Kolose 1 ayat 15 dan Ibrani 1 ayat yang ketiga. Namun kenyataannya sebagian orang malah mencoba mengisinya dengan pencitraan di depan manusia. Media sosial dijadikan alat untuk memberi makan berhala penerimaan dan pengakuan. Yang kedua, jika saudara menjadi mudah baper pada saat berselancar di media sosial, banyak perasaan mudah diombang-ambingkan oleh unggahan maupun tanggapan orang. Saudara menjadi kesal dengan unggahan orang lain dan ingin memberikan tanggapan, bisa saja secara kasar. Apakah saudara mudah terganggu dengan komentar orang? Jika apa yang ada di media sosial telah mempengaruhi bahkan menentukan suasana hati saudara, mungkin saatnya adalah waktu yang tepat bagi saudara untuk berpuasa dari media sosial. Yang ketiga, jika saudara sudah terlalu banyak menggunakan waktu di media sosial, seberapa banyak layak disebut banyak? Menjawab pertanyaan ini jelas tidak mudah, karena tergantung kondisi masing-masing orang. Jika Anda lebih asik dengan media sosial sampai mengabaikan prioritas lainnya, jangan-jangan memang media sosial sudah memang menjadi berhalamu. Sebagai penutup, inti dari semuanya ini adalah sikap hati yang berkaitan dengan apa yang terpenting dalam hidup ini. Jika saudara memahami dan mengakui bahwa keberhargaan Kristus dan kecukupannya dalam hidup kita dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat mendefinisikan siapa kita atau menentukan suasana hati kita, penghiburan kita satu-satunya adalah fakta bahwa Kristus menjadi milik kita dan kita adalah miliknya. Ingat, Injil yang selalu Anda butuhkan daripada medsos. Ingatlah akan hal ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jikalau kami seringkali menggunakan media sosial sedemikian rupa, berlebihan bahkan tanpa sadar menjadikannya ilah di dalam kehidupan kami. Kami lewat firman-Mu diingatkan bahwa Engkaulah yang kami perlukan melampaui segala penerimaan, pengakuan yang mungkin saja dapat kami peroleh dari penggunaan media sosial.
Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan kebenaran hal ini. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.